Salam sejahtera dan salam sehat untuk sahabat-sahabat desa sekalian, dimanapun sahabat-sahabat semua berada. Menindaklanjuti suatu informasi yang disampaikan oleh admin Siskeodes tingkat kabupaten pada tanggal 7 Februari kemarin terkait dengan finalisasi pengelolaan keuangan desa pada aplikasi Siskeodes tahun anggaran 2022. Maka untuk itu, kami merasa perlu menginformasikannya lebih lanjut, dan informasi yang disampaikan pada kesempatan ini lebih kepada tata cara atau tutorial bagaimana kita melakukan finalisasi pengelolaan keuangan desa pada aplikasi Siskeodes tahun 2022. Ada beberapa poin penting yang akan disampaikan kepada sahabat semua, dan dipastikan bahwa pembahasan terhadap beberapa poin penting ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, saya informasikan lebih awal kepada sahabat sekalian. Mohon kesabaran teman-teman untuk bisa mengikuti pembahasan yang akan disampaikan oleh kami sebagai admin kabupaten. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa pengelolaan keuangan desa itu melewati beberapa tahapan yang pada akhirnya kita berujung kepada satu tahapan, yaitu tahapan pertanggungjawaban. Ini cukup penting mengingat pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2022. Yang mana ketika berakhirnya tahun anggaran, maka berakhirlah pula siklus pengelolaan keuangan desa yang berakhir di tahapan pertanggungjawaban. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan desa ini, kami sampaikan bahwa kita di Kabupaten Ngada sejak tahun 2017 sudah menggunakan atau mengimplementasikan aplikasi Siskeodes yang mana membantu teman-teman desa sekalian untuk menginput penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban melalui aplikasi dimaksud. Dan pada kesempatan kali ini, baiklah kami mengingatkan kepada teman-teman sekali lagi bahwa kita sebagai pengelola di tingkat desa yang menerima anggaran dan merencanakannya itu di tahun anggaran 2022, kita wajib mempertanggungjawabkannya itu melalui aplikasi Siskeodes tahun anggaran 2022. Pada kesempatan kali ini, kita lebih fokus kepada bagian yang terakhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu pertanggungjawaban. Untuk pembahasan kali ini, sebelum kita bertolak ke tahapan pertanggungjawaban, mungkin ada baiknya dalam tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan, ada beberapa tahapan yang terkait dengan penatausahaan. Berkaitan dengan penatausahaan. Dan bagi teman-teman desa, mungkin pada kesempatan ini telah menyelesaikan proses penginputan penatausahaan keuangan desa pada aplikasi Siskeodes. Dan berdasarkan data-data yang kita input, pada akhirnya data dimaksud adalah data yang kita siapkan untuk pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagaimana yang sudah kita tahu bersama berdasarkan Permen 20 tentang pengelolaan keuangan desa, tahap akhir dari pengelolaan keuangan itu adalah pertanggungjawaban.
Baik sahabat-sahabat desa sekalian, nanti sebelum sahabat-sahabat semua menyampaikan database yang dipandang final, kami perlu menyampaikan beberapa tahapan ini. Ada langkah teknis finalisasi pengelolaan keuangan desa pada aplikasi Siscodes 2022. Poin pertama yang perlu kami sampaikan bahwa data yang nanti sahabat semua sampaikan kepada kami admin kabupaten untuk dikompilasi, sahabat desa telah menginput saldo awal dan jurnal penyesuaian pada Siscodes 2022. Jadi dipastikan teman-teman semua sudah menginput saldo awal dan jurnal penyesuaian. Pada aplikasi sudah disediakan menu untuk menginput saldo awal dan jurnal penyesuaian. Kita ke data entry, pilih pembukuan dan saldo awal. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil satu contoh dari Desa Seso. Karena memang barusan beberapa hari yang lalu Desa Seso telah menyelesaikan proses penatausahaan sampai kepada pertanggungjawaban pada aplikasi Siscodes. Jadi saya pandang perlu untuk menjadikan desa ini sebagai desa contoh untuk saya bagikan ke teman-teman. Untuk Desa Seso, pada menu saldo awal, Desa Seso telah menginput anggaran pada kolom debit ini dengan kode 1.1.1.01 nama rincian kas di bendahara desa sebesar 59.929.486,71. Angka ini didapat dari saldo awal pada tangan bendahara, itu didapat dari total uang yang ada di tangan bendahara. Total uang yang ada di tangan bendahara. Total uang tunai yang ada di tangan bendahara. Jadi total uang tunai pada awal tahun 2022 di tangan bendahara Desa Seso sebesar 59.929.486,71. Besaran angka ini itu dijumlahkan dari sejumlah uang tunai yang merupakan saldo pindahan tunai dari tahun 2021 ke 1 Januari 2022. Dan juga uang tunai yang mereka tarik dari rekening bank BRI, lalu mereka selanjutnya store ke bank NTT. Jadi sebelum mereka store ke bank NTT, mereka untuk beberapa waktu mereka sempat menyimpan, khusus untuk bendahara sempat menyimpan dalam bentuk uang tunai, uang sebesar yang mereka tarik dari bank BRI. Maka itu kita akomodir pada kode rincian kas di bendahara desa tunai sebesar 59. Jadi angka 59 ini sudah jelas, itu ada sejumlah uang yang mereka tarik dari BRI dan sejumlah uang tunai yang merupakan sisa belanja dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Setelah kita menginput kode rekening kas di bendahara desa yang uang tunai, seterusnya kita menginput kode rekening kas desa. Karena sejumlah uang yang mereka input waktu itu di awal tahun sudah mereka tarik dari BRI dan mereka storekan ke bank NTT, maka untuk rekening kas desa pada awal tahun itu 0. Semuanya sudah tunai di tangan bendahara desa. Setelah kita menginput dua kode rincian ini, maka secara akuntansi biasanya harus ada kode penyeimbang yang namanya ekuitasal. Jadi kode ini itu kita bisa tambahkan dengan mengklik tombol tambah.
ke tanda elips, nama rincian, klik ekuitas, dan pilih ekuitas saham. Yang ini. Saya pilih. Dan ketika kita sudah memilih kode rincian ekuitas saham, kita menginput angka pada kolom kredit. Dengan besaran angkanya, sejumlah angka yang ada di kolom debit di sebelah kirinya. Supaya ketika kita menginput angka seperti itu, maka di bawah baris jumlah terdapat angka berwarna merah. Jika itu sudah muncul angka 0, berarti antara debit dan kredit sudah balance. Itu untuk desa Seso. Sebagaimana digambarkan di sini, saya buat gambaran. Saldo awal untuk desa Seso itu di tangan ada 59, uang di bank 0, jumlah ada 59. Seperti ini. Jadi di saldo awal ada satu catatan untuk teman-teman desa sekalian, bahwa cara penginputan saldo awal di tahun 2022 itu sedikit berbeda dari biasanya, dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena rekening bank semua desa di wilayah Kabupaten Ngada dipindahkan dari BRI ke Bank NTT sekitar bulan Maret 2022, Maret ke atas di tahun 2022. Dan rata-rata desa melakukan penarikan tunai sisa uang di Bank BRI lalu di-store ke Bank NTT pada bulan-bulan itu. Jadi saldo awal pada tahun 2022 semuanya dipandang tunai. Seperti di sini untuk desa Seso. Semuanya masuk ke tunai. Ini catatan khusus untuk saldo awal di tahun anggaran 2022. Selanjutnya, kita menginput jurnal penyesuaian. Masih pada menu data entry pembukuan, kita pilih jurnal penyesuaian. Nanti teman-teman tinggal klik tombol tambah, lalu ke tanggal, setting tanggal ini ke 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Di uraian dituliskan saja penyesuaian Silpa 2022. Selanjutnya, setelah kita isi uraian, kita ke klik tambah. Di sini ada 3 menu. Ada 3 menu di jurnal penyesuaian. Ada akun LRA, akun neraca, dan akun PFK. Di akun LRA ini nanti akan tersedia beberapa kode nama kegiatan rincian dengan nama rincian. Yang kita gunakan pada akun LRA ini, itu ada beberapa kode. Kode 72008 itu untuk ADD Silpa tahun sebelumnya. Jadi untuk menginput angka ini kita harus kembali, teman-teman bendahara harus pertama membuat rincian. Membuat rincian Silpa persumber dana dari tahun 2021 yang dianggarkan kembali di APBDes 2022 sebagai Silpa. Saya ambil contoh untuk desa Seso, bahwa di 2021 setelah mereka melakukan pertanggungjawaban ADD baik Siltap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan dan operasional BPD. Setelah mereka SPJ-kan itu, ada terdapat sisa ADD sebesar 6 juta. Begitu juga dana desa. Setelah mereka melakukan pertanggungjawaban, ada sisa dana desa 46 juta. BHPR sebesar 840, PADES, pendapatan dan lain-lain. Total angka ini merupakan total Silpa, termasuk dengan pendapatan bunga.
yang senilai ketika dijumlahkan total silpa ini per sumber dana dan pendapatan bunga akan sejumlah 59 juta. Angka ini sama persis dengan ketika kita menginput jumlah di saldo awal 59 juta. Jadi khusus untuk desa Seso, ADD ada 6 juta dan desa ada 46, DHPR 840. Maka di jurnal penyesuaian kita akan menginput angka silpa per sumber dana. Caranya pertama ADD yang sebesar 6 juta. Maka kita pada akun LRA di jurnal penyesuaian kita memilih silpa ADD yang di rincian sumber dana tertulis ADD. Isilah angka 6 sekian. Seperti ini. Angka 6 sekian. Selanjutnya, pilih semua sumber dana yang ada silpa, sebagaimana yang tertera secara otomatis di dalam aplikasi. Dari silpa ADD, dana desa, dan lain-lain PAD, BHPR. Yang pada nama rincian tertulis silpa tahun sebelumnya. Pada rincian sumber dana tertera sumber dana. Isi sampai selesai per sumber dana, nanti akan munculnya seperti ini. Ini ADD, dana desa, BHPR, PAD, pendapatan dan lain. Dan juga ada pendapatan bunga sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta 167.089. Jadi total jumlah pada kolom debit dan kredit pada jurnal penyesuaian ada sebesar 59.929. Itu jumlahnya sama dengan yang terdapat pada saldo awal 59.929.487. Ada sedikit catatan pada penginputan angka di jurnal penyesuaian. Jika pada saldo awal kode ekuitasal itu ada di kolom kredit. Sampai contoh. Saldo awal kode ekuitasal di kolom kredit, angkanya di kolom kredit. Tapi jika kita menginput di jurnal penyesuaian, ekuitasal pengisian angkanya ada di kolom debit. Sedangkan untuk pendapatan bunga atau silpa tahun sebelumnya per sumber dana itu kita isi di kolom kredit. Kita isi di kolom kredit. Dan jumlahnya itu sejumlah di saldo awal, angkanya sampai di saldo awal, baik debit maupun kredit. Angka pada baris jumlah itu dia akan muncul secara otomatis. Minus yang di kode ekuitasal. Kita perlu menginputnya secara manual. Setelah kita membuat atau menginput jurnal penyesuaian, pengisian angka untuk masing-masing sumber dana, per kode, maka kita segera melakukan posting. Klik posting. Maka ketika kita posting akan muncul tanda centang di menu posting, tercentang sudah. Jika itu sudah selesai, teman-teman desa wajib melihat apakah jurnal yang sudah terposting ini sudah benar-benar memastikan bahwa silpa per sumber dana itu sudah terrealisasi sebagai penerimaan di desa. Untuk memastikan itu, kita tutup jurnal ini, lalu ke laporan pembukuan, laporan pertanggungjawaban. Kita klik di salah satu, realisasi APBD atau realisasi anggaran desa. Pilih per desa.
Jika angka silpa pada menu pembiayaan, ini anggaran silpa yang di anggaran, di sini kolom realisasi penerimaan silpa tahun sebelumnya. Karena kita sudah melakukan penginputan silpa pada jurnal penyesuaian dan sudah diposting, maka angka ini akan muncul di kolom realisasi. Jika sebaliknya, kalau kita sudah menginput tapi belum melakukan posting, maka realisasi penerimaan silpa pada kolom ini itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Ada kasus-kasus tertentu di mana setelah teman-teman desa melakukan penjurnalan, lalu posting, terus ketika kita mencek pada laporan realisasi APBDes, pada kolom realisasi ini, silpanya belum terrealisasi. Itu teman-teman ketika mengalami masalah seperti itu, angka realisasi silpa belum muncul di sini, maka teman-teman kembali ke sini. Harus memastikan ke menu file, pada koneksi data, geser ke bagian bawah di koneksi, ada dua pilihan, ODBC Access dan Direct Access. Teman-teman desa wajib mengklik pilih Direct Access, terus melakukan tes, terus simpan. Dia akan koneksi data seperti semula untuk melakukan penjurnalan. Minta maaf teman-teman, untuk memastikan bahwa setelah melakukan postingan jurnal penyesuaian, lalu pada kolom realisasi penerimaan silpa belum muncul angkanya, maka teman-teman harus memastikan pada menu file tadi, ke menu file, ke koneksi data, pastikan koneksi data ini tercentang pada pilihan ODBC Access. Pilihan pada ODBC Access. Biasanya ada kasus teman-teman desa sudah melakukan penginputan jurnal penyesuaian dan sudah posting, tapi tidak muncul angkanya. Itu karena ada pilihan, pergeseran pilihan ini untuk koneksi data ini dari ODBC, kebanyakan ada centang di sini. Jadi teman-teman desa harus kembalikan ke koneksi ODBC Access. Terus tes, terus simpan, oke. Akan seperti itu. Itu untuk saldo awal dan jurnal penyesuaian. Kita akan masuk ke tahap berikut teman-teman. Sesuai dengan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Sebelum kita menyampaikan database ke admin kabupaten untuk dikompilasi, teman-teman desa telah menginput realisasi penerimaan setiap sumber dana sesuai dengan bukti-bukti penerimaan yang sah yang tersedia di masing-masing desa. Untuk realisasi penerimaan dana, biasanya pada APBDes masing-masing desa ada penerimaan PADes, ada penerimaan dana transfer. Yang mana dana transfer itu ada ADD, ada dana desa, ada BHPR, atau dana lain-lain yang ditransfer melalui rekening desa. Catatan untuk penginputan realisasi penerimaan desa, baik itu penerimaan tunai maupun transfer, itu dilakukan secara teratur dan tertib. Dilakukan secara teratur dan tertib. Saya ambil contoh untuk desa Seso. Untuk penerimaan tunai. Ketika tahun anggaran 2022 itu sudah berjalan, pada tanggal 9 Januari 2022, Bendahara Desa Seso menerima sejumlah uang
menerima sejumlah uang dari HVI sebesar 500.000. Ini sumbernya PADES dari kode lain-lain hasil aset desa. Lalu pada tanggal 13 Januari bendahara desa menerima sumbangan sukarela dari masyarakat atas nama Erwin Lalu sebesar 20.000. Terinput di sini. Diinput secara teratur dan tertib, berurutan. Seperti ini. Dari Januari sampai dengan keadaan terakhir tanggal 20 Desember 2022. Pada tanggal 20 Desember 2022, bendahara desa menerima uang sebesar 20.000. Sebesar 20.000. Dan ini tercatat sebagai penerimaan dari pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Bendahara menerima baik dari PADES sampai dengan pendapatan lain-lain itu terima secara tunai. Maka bendahara menginputnya itu secara tertib dan teratur. Ini untuk penerimaan tunai. Untuk penerimaan dana transfer yang diinput secara teratur dan tertib. Untuk desa Seso, bendahara desa telah melakukan penginputan secara teratur dan tertib. Misalkan tanggal 2 Juni setelah penetapan APBDes dan dokumen PRDes yang telah disampaikan ke dinas, lalu kita unggah berkas itu ke KPPN, maka KPPN menyalurkan dana desa tahap 1 pada tanggal 2 Juni 2022. Penyaluran dana desa tahap 1 sebesar 166.558.000. Akan seperti ini. Data ini dasar untuk penginputan penerimaan transfer ini itu berdasarkan pada printout rekening bank NTT yang didapatkan oleh bendahara desa. Atau juga mungkin ada desa-desa yang melakukan settingan pada Android masing-masing desa setelah melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak bank. Sehingga setiap transaksi yang terjadi pada rekening desa akan disampaikan melalui SMS notifikasi ke masing-masing desa. Tapi khusus untuk desa Seso, mereka mencatat penerimaan transfer bank dari tanggal 2 Juni sampai kepada tanggal 15 Desember itu berdasarkan printout rekening koran bank. Dan hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian, terkait dengan penginputan penerimaan dana melalui rekening bank. Teman-teman bendahara desa untuk menginput penerimaan dana melalui rekening bank itu wajib berdasarkan printout rekening koran bank. Dan teman-teman bendahara harus memastikan dari setiap alur masuknya uang ke rekening desa, bendahara memastikan uang yang masuk itu sumber dana apa.
Misalkan yang tanggal 2 Juni untuk desa Seso itu ditransfer ke rekening desa sebesar 166.558.000. Jadi bendahara ini sudah memastikan bahwa uang sebesar itu adalah dana desa tahap 1. Sudah bisa ditulis pada uraian di sini. Nanti dengan pilihan sumber dana. Jadi bendahara harus memastikan uang yang masuk itu uang apa? Sumber dananya apa? Untuk membedakannya lagi, bisa seperti ini. Pada tanggal 15 Juli, ke rekening desa Seso, ditransfer uang sebesar 9 juta. 9 juta ini, bendahara harus memastikan bahwa 9 juta ini, itu sumbernya ADD. Diusahakan agar teman-teman menghindari sedini mungkin. Jangan sampai teman-teman pilih sumber dana ini keliru. Nanti akan berdampak kepada realisasi penerimaan yang per sumber dana. Misalkan ADD. Jika yang 9 juta, sebagaimana saya ambil contoh, jika yang 9 juta tadi, bendahara desa, waktu memilih sumber dana, bukan ADD tapi dana desa, maka di realisasi ADD akan berkurang, di kolom realisasi akan berkurang 9 juta. Karena kita keliru memilih sumber dana. Maka diusahakan agar teman-teman desa memastikan pilihan sumber dana itu sudah pasti berdasarkan printout rekening bank. Ini untuk penerimaan desa dan penerimaan bank khusus desa Seso sampai dengan keadaan 15 Desember 2022 ke rekening mereka itu tersalur 72.600.000. Dan itu dipastikan sumber dananya ADD. Ini beberapa hal terkait dengan penginputan realisasi penerimaan setiap sumber dana. Baik realisasi penerimaan tunai maupun realisasi penerimaan dana transfer. Yang mana dilakukan oleh teman-teman desa secara teratur dan tertib. Selanjutnya kita ke poin berikut. Teman-teman desa memastikan bahwa teman-teman telah menginput SPP kegiatan untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggarannya telah direalisasikan. Yang di backup dengan bukti-bukti yang sah atau didukung dengan bukti-bukti yang sah. Di penatausahaan SPP kegiatan. Khusus pada SPP kegiatan ini, hampir 99,9% teman-teman desa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita menggunakan SPP definitif. Jadi pastikan di sini, untuk sekian banyak kegiatan, yang anggarannya telah dieksekusi atau direalisasikan dan yang sudah di backup atau didukung dengan bukti-bukti yang sah, teman-teman wajib menginput SPP-nya secara tertib dan teratur. Misalkan saya ambil contoh untuk desa Seso. Setelah penetapan APBDes, mereka merealisasikan anggaran dana desa untuk BLT. Maka pada tanggal 8 Juni mereka mengajukan SPP. SPP nomor 1 sebesar 72.900.
di dalam SPP itu terdapat surat pengantar SPP, ada surat permintaan pembayaran, rincian surat permintaan pembayaran, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Jadi khusus untuk SPP definitif ini, itu di dalamnya terdapat surat pengantar, rincian SPP, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Dan yang terakhir dengan kwitansi. Bukti atau bukti pengeluaran. Akan seperti ini. Ya, bukti pengeluaran. Untuk SPP sampai kepada bukti pengeluaran nanti dengan ada potongan pajak, khusus untuk belanja yang ada potongan pajak, teman-teman lakukan itu sesuai dengan alur keluarnya uang. Dan dipastikan bahwa itu dilakukan secara berurutan. Misalkan untuk desa seso, pastikan nomor SPP-nya di-input secara berurutan seperti ini. Dan kwitansi juga dilakukan secara berurutan mengikuti nomor SPP dan tanggal itu SPP. Misalkan untuk SPP nomor 1 ada kwitansi, ini nomor 1. Selanjutnya, karena di SPP nomor 1 hanya ada satu kwitansi, maka kwitansi itu diberikan kwitansi nomor 1. Selanjutnya SPP berikut, ada belanja konsumsi. Di SPP ini ada beberapa kwitansi. Ada kwitansi 2, kwitansi 3, kwitansi 4, kwitansi 5, kwitansi 6. Masih pada tanggal yang sama. Dan masih pada SPP yang sama. Lanjut ke berikut, setelah 6 pada SPP 3, dilanjut ke sini ada 7. Keempat berarti dia harus 8. Begitu seterusnya sampai dengan SPP kegiatan yang terakhir, misalkan di tanggal 31 Desember 2022. Untuk memastikan bahwa penginputan SPP dan kwitansi ini sudah berurutan, teman-teman bisa mengontrolnya pada menu ini. Ke laporan, ke penatausahaan, kita cek register SPP pengeluaran. Cek per tanggal. Secara aplikasi di kolom tanggal dia akan otomatis. Tinggal kita mencek nomor SPP sesuai urutan tanggal di sebelah kiri. Seperti ini. Tanggal 18 Juni SPP nomor 1. 16 Juni 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan terakhir dia akan berurutan 67. Ini untuk register SPP. Kita juga bisa mengecek urutan nomor kwitansi. Kita klik register kwitansi pembayaran. Cek. Pada tanggal 8 ada nomor bukti pembayaran. Itu kwitansi nomor 1. 16 nomor 2. Dan seterusnya 3, 4 sesuai urutan tanggal. 5, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan nomor kwitansi 254. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk poin 3, telah menginput SPP kegiatan untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggarannya direalisasikan. Yang di backup ini penting teman-teman. Yang di backup, didukung dengan bukti-bukti yang sah. Jadi segala sesuatu yang kita input di aplikasi dipastikan ada bukti, baik penerimaan maupun pengeluaran. Itu poin ketiga. Terus yang keempat, telah melakukan penyetoran pajak sesuai bukti penyetoran. Pajaknya. Penyetoran pajak. Dengan catatan, masing-masing desa melakukan penginputan penyetoran pajak hanya berdasarkan bukti penyetoran yang tercatat pada tahun anggaran 2022.
di sini ada menu untuk menginput penyetoran pajak. Data entry penata usahaan ada penyetoran pajak. Saya ambil contoh untuk desa Seso. Tanggal 12 Juli mereka melakukan penyetoran pajak PPh 23 makan dan minum kegiatan untuk kegiatan Pramus 2022. Berdasarkan bukti penyetoran. Jadi diusahakan pada bagian ini teman-teman menginput bisa mengakses menu ini kalau ada bukti penyetoran pajaknya. Jika ada belanja terus ada potongan pajak tapi teman-teman belum melakukan penyetoran sampai dengan keadaan bulan Februari 2023, maka teman-teman tidak diwajibkan untuk menginput pada menu penyetoran ini. Jadi secara sistem yang terinput di sini hanya berdasarkan bukti penyetoran pajak sepanjang tahun 2022, keadaan terakhir 31 Desember 2022. Kalau ada bukti pajak atas belanja di 2022, tapi bukti pajaknya kita store di 2023, maka teman-teman tidak diharuskan untuk input pada menu penyetoran ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti dan memahami terus menindaklanjuti terkait dengan poin tentang penyetoran pajak. Terus poin yang berikut yang kelima. Sahabat desa semua telah melakukan pencairan SPP untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan direalisasikan anggarannya. Yang tentunya dengan di backup dengan bukti-bukti yang sah seperti pada poin 3 di atas. Telah melakukan pencairan SPP. Pada aplikasi itu tersedia menu pencairan SPP. Data penata usahaan, penerimaan desa, SPP kegiatan ada pencairan. Pastikan semua SPP sudah pada menu browse. Dan di bukti pencairan sudah tidak ada. Pada menu bukti pencairan ini sudah tidak ada. Semuanya sudah lari ke menu browse. Pastikan sekali lagi teman-teman, pada bukti pencairan ini, menu bukti pencairan sudah tidak ada lagi daftar SPP. Semua daftar SPP sudah dipindahkan ke sini. Kalau sudah dipindahkan ke sini, itu berarti kita sudah melakukan pencairan SPP namanya. Seperti itu. Jika teman-teman ketika sudah melakukan penginputan SPP terus belum melakukan tahapan pencairan SPP pada tahapan pencairan SPP, maka akan berdampak kepada satu hal ini teman-teman. Ya. Jika kita tidak melakukan pencairan SPP, maka anggaran yang sudah terrealisasi tidak akan muncul pada kolom ini. Pada kolom realisasi di akun belanja ini. Tidak akan muncul di sini. Karena desa Seso ini telah melakukan pencairan SPP, maka setiap SPP kegiatan yang dicairkan itu tuh akan muncul angkanya di sini. Sebesar angka SPP akan muncul di sini. Ini untuk realisasi belanja. Jadi teman-teman tolong perhatikan ini agar setiap SPP setelah penuhi poin-poin sebelumnya tadi, teman-teman melakukan penginputan pencairan SPP agar semua angka dari setiap SPP kegiatan akan muncul di kolom realisasi ini. Realisasi muncul di kolom di sini. Catatan untuk poin 5 ini. Tanpa melakukan pencairan SPP, maka anggaran yang sudah terrealisasi tidak terekam dalam aplikasi pada kolom realisasi belanja. Saya sudah jelaskan tadi, kalau kita tidak melakukan tahapan pencairan SPP, maka anggaran yang sudah terrealisasi nanti tidak terekam pada aplikasi. Tidak muncul di sini nanti. Mungkin itu catatan untuk teman-teman. Ya, selanjutnya
kita beranjak ke poin 6. Teman-teman, sahabat semua, telah melakukan pencocokan saldo BKU, baik saldo tunai dan saldo bank. Dengan catatan, untuk saldo bank, keadaan 31 Desember 2022, wajib sebesar saldo bank pada printout rekening bank masing-masing desa. Contoh, untuk desa Seso, itu kita bisa untuk mengecek poin 6 ini, teman-teman ke menu laporan, menu penata usahaan, buku kas umum, cetak. Arus masuk dan keluarnya uang pada BKU akan terekam semua di sini. Ketika teman-teman melakukan penginputan penerimaan, baik itu tunai maupun transfer, terus teman-teman melakukan penarikan untuk belanja sesuai SPP kegiatan, atau teman-teman melakukan pemungutan terhadap belanja yang ada pungutan pajaknya, semua akan tercatat pada BKU secara otomatis di aplikasi. Akan tercatat secara otomatis di aplikasi. Maka pada menu ini, pada laporan penata usahaan buku kas umum, kita akan cek. Setelah otomatis tercatat, kita tinggal cek ujung bawahnya. Bahwa per saldo kas per 31 Desember 2022, itu senilai 55.596,88. Dengan rincian ini, tunai ada 2 juta, di bank 53. Untuk yang di bank, itu sebagaimana di catatan tadi, untuk saldo bank, per 31 Desember, wajib sebesar saldo pada printout rekening bank desa. Khusus untuk desa Seso, karena sudah disesuaikan angkanya, maka angka ini pas sesuai dengan printout rekening bank, sama dengan yang ada di aplikasi. Juga setelah dikonfirmasi, ada terdapat uang tunai sebesar Rp2.205.944 pada tangan bendahara. Jadi tunai dan saldo bank ini akan dibawa sebagai saldo awal di tahun anggaran 2023. Atau jumlah anggaran sebesar 55.605.596,88 itu akan dianggarkan kembali sebagai saldo awal di tahun anggaran 2023. Terus yang berikut. Poin ke-7. Melakukan pencocokan saldo realisasi APBDes. Ada hubungannya dengan poin 6, sahabat desa sekalian. Sebelum ke realisasi APBDes, pada BKU, kita sudah pastikan sama-sama bahwa untuk desa Seso, untuk contoh desa Seso, ada terdapat sisa uang 55.605 sekian BKU. Yang mana dari 55 ini ada tunai 2 juta, di bank ada 53 juta. 55.605. Mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa, dan jika teman-teman menginput tahapan-tahapan untuk pengelolaan keuangan desa secara tertib dan baik, maka saldo realisasi APBDes tahun anggaran 2022 itu akan sebesar di saldo BKU sebesar 55. Coba kita cek untuk desa Seso, apakah sebesar angka di saldo BKU. Untuk mengeceknya kita ke laporan pertanggungjawaban saldo realisasi di laporan realisasi APBDes. Apakah benar sebesar angka 55? Jadi di sini terdapat 55 605 596 888. 55 harus memastikan apakah angka ini benar. 55 605 598,88. Ini pada saldo realisasi, pada laporan realisasi.
Terus pada saldo BKU kita cocokkan lagi ke BKU ke laporan penatausahaan buka semua. Lima puluh lima enam ratus lima 88,88. Apakah angkanya benar? Kita kembali ke realisasi. lima lima 605 596,88 596,88. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Jadi sisa anggaran pada laporan realisasi APBDes Desa Seso 2022 per 31 Desember itu sebesar 55.605.596 rupiah, 88. Itu angkanya sama persis dengan di saldo BKU. Saldo BKU sebesar 55.605.596,88. Terhadap apa yang diinput secara tertib dan teratur oleh teman-teman di SESO, maka secara pengelolaan keuangan desa ini sudah pas. Ini sudah pas dan sudah terkonfirmasi bersama dengan bendaharanya. Tinggal teman-teman desa memastikan ketika sudah mencapai pada tahapan ini, bandingkan antara laporan realisasi saldo atau sisa dari laporan realisasi APBDes dengan saldo BKU, angkanya sudah connect. Berarti teman-teman semua tinggal memastikan bukti-bukti yang sah, baik terhadap penerimaan maupun pengeluaran. Bukti-bukti yang sah. Jadi untuk poin 7 dan 6 ada kaitan. Begitu juga nanti ketika kita beranjak ke poin 8. Dan mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, poin 8 mencocokkan saldo BKU dan saldo realisasi APBDes. Dan khusus ada catatan untuk pencocokan ini teman-teman. Ada kasus di mana pada beberapa desa nanti mungkin muncul saldo BKU per 31 Desember 2022 mungkin tidak sama dengan saldo realisasi APBDes. Mungkin tidak sama. Maka jika tidak sama, kemungkinan paling pertama angka selisihnya itu tuh sebesar angka saldo pajak. Maka ke aplikasi, jika tidak sama antara saldo BKU dan saldo realisasi APBDes, teman-teman coba cek di laporan pendatausahaan buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak. Di sini, ulangi. Penatausahaan buku pembantu pajak. Biasanya kalau ada selisih
antara BKU dengan laporan realisasi APBDes itu selisihnya sebesar saldo pajak di sini. Selisih. Sampai muncul selisih, itu bisa terjadi karena ada pungutan pajak di 2022 yang belum dilakukan penyetorannya. Atau baru dilakukan penyetoran tapi di tahun anggaran 2023. Maka secara sistem dia akan terekam ketika kita tidak menginput di penyetoran pajak karena memang bukti belum ada, maka secara sistem itu dia akan muncul di saldo di sini. Saldo pajak. Itu pun masih bisa dimaklumi dan bisa dipertanggungjawabkan sepanjang teman-teman tetap menyimpan atau mengamankan bukti-bukti penyetoran jika ada saldo pajak, bukti penyetoran pajak di 2003. Jadi untuk poin 6, 7 dan 8 itu merupakan satu kesatuan antara BKU dan realisasi APBDes. Kita lanjut ke poin 9. Saldo realisasi APBDes adalah silpa yang akan diinput dalam APBDes tahun berikutnya. Dengan catatan untuk poin 9 ini, sisa anggaran per sumber dana, misalkan ADD, BHPR, dan dana desa, dicocokkan dengan laporan bendahara manual per sumber dana. Dipastikan total realisasinya sama dengan yang terekam pada aplikasi Siskodis 2022. Kita ke aplikasi, teman-teman. Ke laporan pertanggungjawaban. Sisa anggaran per sumber dana dicocokkan dengan laporan bendahara manual per sumber dana. Atau bisa juga kita mengatakan total realisasi belanja per sumber dana itu harus sama dengan dicocokkan dengan pada aplikasi itu. Realisasi belanja per sumber dana pada aplikasi itu dicocokkan dengan laporan bendahara manual per sumber dana. Realisasi pada laporan bendahara manual per sumber dana. Kita kembali ke sini. Pada menu laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi kita pilih per sumber dana. Cek, misalkan ADD. Kita melakukan pencocokan. Apakah benar realisasi belanja ADD sepanjang 2022 sebesar 316.172 di baris belanja kolom realisasi. Itu teman-teman cocokkan dengan realisasi belanja ADD manual pada laporan bendahara manual. ADD itu ada penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan, dan operasional BPD, serta ADD minimal proporsional. Yang kalau dijumlahkan realisasinya sebesar, akan muncul di sini. Untuk desa seso sebesar 316 juta. Itu sudah dikonfirmasi, total realisasi belanja pada laporan bendahara desa seso untuk ADD secara keseluruhan itu sebesar 316 juta 172 ribu. Berbanding dengan realisasi pendapatan ADD ditambah dengan silpa tahun sebelumnya, maka ada sisa 9.776 rupiah. 9.776 rupiah. Angka ini sama dengan di laporan bendahara manual untuk ADD. Ini untuk ADD dan desa. Telah dikonfirmasi bahwa total realisasi belanja dana desa 2022 untuk desa sisa sebesar 707.229.436 ribu. Angka ini sama persis dengan laporan pada OMSPAN. Yang ketika total belanjanya seperti ini dibandingkan dengan total realisasi pendapatan dan silpa, maka
ada sisa dana desa 2022 sebesar 47.264.623. Angka ini terekam pada Omspan dan juga terekam pada laporan bendahara manual untuk dana desa dari Desa Seso. Begitu juga untuk sumber dana yang lain yang kalau dijumlahkan sebesar silpa yang dianggarkan kembali sebesar 55.605.596,88. Sisanya seperti ini. Angka ini juga yang menjadi dasar untuk kita input angka silpa di APBDes tahun anggaran 2023. Semua hal yang disampaikan tadi, kalau kita kembali atau merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pertanggungjawaban, ketika angka realisasi APBDes ini sudah pas atau sudah pasti, saat kita sandingkan dengan beberapa hal lain itu, misalkan termasuk dengan BKU, jika angkanya sudah pasti, maka data ini menjadi data penting bagi desa untuk kepentingan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes oleh desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dan laporan pertanggungjawaban itu disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi teman-teman, sengaja saya sampaikan ini untuk mengingatkan kembali kepada kita sekalian bahwa pada tanggal 7 itu saya menyampaikan kepada teman-teman desa untuk bisa mengirimkan database atau menyampaikan database ke admin kabupaten setelah melewati tahapan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Karena memang itu sesuai dengan ketentuan di Permen 20 juga di kita punya Perbuk Pengelolaan Keuangan Desa nomor 49 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Dan hal-hal yang kita sampaikan tadi itu merupakan salah satu data penting bagi desa untuk kepentingan penyusunan laporan penyusunan Perdes Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun 2022. Dan paling lama nanti bulan Maret. Jadi teman-teman sudah harus menyampaikan kepada kami admin kabupaten itu tanggal 28 Februari sudah sampaikan kepada kami admin kabupaten dengan catatan kita telah memenuhi beberapa langkah teknis yang telah saya sampaikan barusan tadi. Ada hal penting lain di luar langkah teknis yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa semua hal yang terinput dalam aplikasi Sisgeodes wajib di backup atau didukung. Wajib di backup atau didukung dengan bukti-bukti yang sah. Dan semua bukti itu, teman-teman desa, sahabat-sahabat semua, simpan dan amankan untuk kepentingan pertanggungjawaban di kemudian hari. Di kemudian hari. Jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, semua hal yang diinput dalam aplikasi Sisgeodes wajib di backup dengan bukti-bukti yang sah. Semua bukti itu disimpan dan amankan untuk kepentingan pertanggungjawaban di kemudian hari. Saya perlu sampaikan ini teman-teman karena data yang akan kami kompilasi di tingkat kabupaten itu akan disampaikan juga kepada pihak-pihak lain. Misalkan hampir setiap tahun itu dengan BPKP atau BPK. Dan data yang sama juga nanti admin kabupaten akan kirimkan ke Kemendagri melalui website konsolidasi realisasi APBDes tahun 2022.
Jadi sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang kami kasihi, pastikan data yang terinput didukung dengan bukti-bukti yang sah. Dan poin yang terakhir, sahabat sekalian, data yang terselesaikan sesuai poin 1 sampai dengan 10 di atas dapat menjadi data untuk kepentingan LPPDS, LKPPDS, periode pertanggungjawaban realisasi APBDes, dan kepentingan lainnya. Sebagaimana kalau kita merujuk kembali ke Permen 20 tentang pertanggungjawaban, itu cukup jelas. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan kepada peraturan desa. Jadi usahakan peraturan desa itu pada bulan Maret itu sudah ada peraturan desa yang lampiran atau data-data isinya secara substansi itu berdasarkan data yang teman-teman input di dalam aplikasi. Nanti pada bulan Maret ketika teman-teman menyusun perdes pertanggungjawaban realisasi APBDes, itu disertai laporan keuangan desa, laporan realisasi APBDes, bisa itu dasar dari aplikasi pada menu pembukuan yang ini, realisasi APBDes. Catatan atas laporan keuangan, jika ada hal-hal tertentu yang perlu dibuat catatan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral. Terus yang berikut, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud di atas pada pasal di atas, laporan pertanggungjawaban itu merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bagian dari kepentingan penyusunan itu LPPDes di akhir tahun anggaran. Jadi data yang terekam di aplikasi yang sudah final itu menjadi dasar atau bagian penting dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Terus Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemdes paling lambat minggu kedua bulan April. Jadi sengaja saya sampaikan kepada teman-teman supaya tanggal 28 Februari batas akhir teman-teman menyampaikan laporan itu, menyampaikan database ke admin kabupaten agar admin kabupaten bisa melakukan kompilasi data itu per desa. Lalu jika itu sudah selesai maka kami akan menyampaikannya itu ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes di bulan April. Jadi teman-teman, mungkin itu beberapa hal teknis yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika pembahasan ini terlalu lama dan membosankan, atau mungkin banyak hal dari tahapan-tahapan yang sudah disampaikan barusan teman-teman kurang mengerti, bisa disampaikan atau bisa ditanyakan kepada admin kabupaten terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Mohon kerjasamanya untuk penuhi ketentuan-ketentuan yang ada dan kerjasama kita semua agar bisa diselesaikan tepat waktu dan bisa menyampaikan database itu ke admin kabupaten pada tanggal 28 Februari 2023. Salam sejahtera, salam sehat untuk sahabat semua. Terima kasih.